Beberapa minggu yang lalu, pasar HP di dunia udah menggelar hajatan Mobile World Congress 2023 di Barcasana. Udah banyak pabrikan HP yang udah menjajakan jagoan HP terbarunya. Dan udah sebagian juga HP tersebut udah dirilis di pasaran. Nah, sekarang gue mau kasih info ke kalian HP apa aja yang akan datang di bulan Maret sampai April ini. Yang pertama ada Oppo Find N2 Flip, yang dimana awal peluncurannya diumumkan di China pada bulan Desember 2022 yang lalu. Dan sekarang udah mulai debut secara global. Oppo telah mengkonfirmasi akan mengungkapkan harga dan ketersediaan smartphone lipat klamsil pertamanya untuk India pada 13 Maret dan di Indonesia sendiri udah diadakan polling pembelian perdana untuk Oppo Find N2 Flip ini. Spesifikasinya sendiri kelas flagship punya nih. Dia punya layar lipat 6,8 inch, refresh rate 120 Hz, LTPO, dan ada layar penutup secondary 3,26 inch. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 9000+, kamera utamanya Sony IMX890 beresolusi 50 megapiksel. Baterainya berkapasitas 4300 mAh dan didukung dengan pengisian kabel daya cepat sampai 44 watt. Poco X5 diumumkan bersamaan dengan Poco X5 Pro untuk Eropa dan India, termasuk Malaysia juga. Tapi untuk pasar Indonesia hanya Poco X5 standar aja yang udah dirilis. Poco X5 itu sejatinya sama dengan Redmi Note 12, tapi dia punya chipset Snapdragon 695, bukan chipset Snapdragon 4 Gen 1 kayak yang dimiliki Redmi Note 12, tapi untuk desainnya itu sama persis. Terus spesifikasi lainnya dia punya layar AMOLED 120 Hz, bentang layaran 6,67 inch, kamera utamanya 48 megapiksel dilengkapi dengan sensor sidik jari yang dipasang di bagian samping. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dan dukungan pengisian daya cepat sampai 33 watt. Tinggal beberapa hari lagi Samsung bakal mengungkapkan Samsung Galaxy A54 dan Samsung Galaxy A34. Tapi di India, HP ini telah dikonfirmasi secara resmi untuk dibuka pada tanggal 16 Maret 2023. Sama seperti semua smartphone Samsung, hampir semua hal tentang dua HP ini juga diketahui jelang debut resminya ya. Kedua HP ini akan terlihat mirip sama Galaxy S23, tetapi akan menawarkan spesifikasi yang berbeda. Samsung A34 akan hadir dengan layar Deodrop Notch 6,6 inch, chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 1080, dan kamera utamanya 48 megapiksel. Sedangkan Samsung Galaxy A54 akan hadir dengan layar pansol berukuran 6,4 inch yang lebih kecil ya. Chipsetnya pakai Exynos 1380 dan kamera utamanya 50 megapiksel. iQOO Z7 rencananya akan diluncurkan di India tanggal 21 Maret nanti. Merek tersebut telah mengkonfirmasi semua detail utama perangkat tersebut. iQOO Z7 akan hadir dengan chipset Dimensity 920, layarnya AMOLED, kamera utamanya 64 megapiksel dilengkapi dengan OIS. Operating sistemnya Fantouch OS 13 berbasis Android 13 dan dukungan pengisian daya cepat sampai 44 watt. HP ini akan dirancang khusus untuk di pasar India, tapi untuk pasar Indonesia kita belum tahu pasti apakah akan hadir untuk iQOO Z7 ini. Dan di versi China dari iQOO Z7 juga diharapkan bulan ini akan dirilis ya. Ini akan menjadi produk yang berbeda, sama sekali ditenagai oleh chipset Snapdragon 782G. HP ini juga akan dirilis bersamaan dengan iQOO ZX yang menampilkan Snapdragon 695. Vivo Y11 2023 diperkirakan akan diluncurkan di China pada akhir Maret. HP ini juga dikatakan akan debut di pasar global pada bulan April. Ponsel ini diharapkan tiba dengan layar Full HD 6,5 inch IPS LCD, chipsetnya dari MediaTek, RAM-nya 4GB, penyimpanan internal 128GB, udah ada slot kartu microSD, ada jack headphone audio 3,5 mm, baterainya berkapasitas 5000 mAh dan udah didukung pengisian daya cepat sampai 18 watt. Redmi Note 12 Turbo diharapkan memiliki chipset Snapdragon 7 Plus Gen 1 yang memang belum diumumkan, yang dikatakan sebagai versi underclock dari Snapdragon 8 Plus Gen 1.
HP ini mungkin dirilis pada akhir Maret di China sana dan kemungkinan dijual di pasar global dengan nama Poco F5. Diperkirakan akan hadir dengan layar OLED 120Hz, bentang layar 6,67 inch, sensor sidik jari di dalam layar, terus ada 3 pengaturan setup kamera belakang, kamera utamanya 50 MP, ultra wide 8 MP dan makro 2 MP. Baterainya berkapasitas 5000 mAh, terus didukung pengisian daya cepat sampai 67 Watt. Dan juga untuk operating sistemnya dia pakai MIUI 14 berbasis Android 13. Terus Redmi Note 12 4G akan identik sama dengan variannya 5G, kecuali chipsetnya akan ditenagai SoC Snapdragon 680 yang di overclock alih-alih chipset Snapdragon 4 Gen 1. Ponsel ini bisa resmi dirilis bulan ini atau bulan April ya. Xiaomi mungkin meluncurkan Redmi A2 dan Redmi A2 Plus pada akhir Maret. Penerus Redmi A1 dan Redmi A1 Plus diperkirakan hadir dengan fitur yang hampir sama. Perbedaan utamanya adalah model yang lebih baru dan menggunakan chipset MediaTek Helio G36, bukan Helio A22 ya. Kedua ponsel ini diharapkan menawarkan layar HD+, 6,52 inch, kamera belakangnya 8 MP, kamera depannya 5 MP, udah dilengkapi operating system Android 13 Go Edition, baterainya berkapasitas 5000 mAh, dan dukungan pengisian daya cepat 10 Watt. Untuk Redmi A2 Plus akan memiliki sensor sidik jari yang dipasang di belakang, sedangkan Redmi A2 itu nggak ada sensor sidik jarinya ya. Realme GT Neo 5 SE adalah smartphone kedua dalam daftar yang ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 1. Diharapkan akan resmi debutnya pada akhir Maret ini. HP ini punya spesifikasi layar OLED 2K, refresh rate 144Hz, bentang layarnya 6,74 inch. Sistem kameranya ada 3 kamera belakang dengan kamera utamanya 64 MP, ultra wide-nya 8 MP dan makronya 2 MP, dan ada kamera depan 16 MP. Operating sistemnya ColorOS 13 berbasis Android 13. Baterainya berkapasitas 5500 mAh dan didukung dengan pengisian daya cepat sampai 100 Watt. Redmi C55 baru aja dirilis di Indonesia. Ini diantisipasi untuk debut di pasar lain dalam beberapa minggu ke depan. Fitur utamanya meliputi chipset MediaTek Helio G88, bentang layarnya 6,72 inch dengan 90Hz untuk refresh rate-nya, dan dilengkapi juga dengan mini kapsul yang mirip iPhone 14 Pro. Kamera utamanya 64 MP dan dukungan pengisian cepat dayanya sampai 33 Watt. Jajaran Infinix Hot 30 ini kemungkinan akan debut sebelum Maret berakhir ya. Seri tersebut dikatakan akan punya versi beberapa varian, seperti Infinix Hot 30, Infinix Hot 30i, dan Infinix Hot 30 Play. Untuk Infinix Hot 30 dan Hot 30i diharapkan dia terlihat identik ya. Spesifikasi Infinix Hot 30i diperkirakan akan hadir dengan layar HD+, 6,6 inch, chipsetnya pakai MediaTek Helio G37. Kamera utamanya beresolusi 50 MP dan operating sistemnya Android 12. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dan didukung pengisian daya cepat 18 Watt. Seri Oppo Find X6 diperkirakan akan diluncurkan akhir bulan ini. Dikabarkan akan resmi pada 21 Maret nanti. Seperti biasa, jajarannya dikabarkan akan menyertakan 2 model, yakni Oppo Find X6 dan Oppo Find X6 Pro. Varian standar dan Pro masing-masing diperkirakan akan menampung chipset MediaTek Dimensity 9200 dan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Kedua ponsel dikatakan hadir dengan 3 kamera dengan resolusi kamera utama 50 MP, kamera selfie-nya 32 MP. Sensor kamera utama pada versi yang Pro akan berukuran 1 inch. Kedua seri Oppo Find X6 ini dikabarkan akan didukung oleh baterai 5000 mAh. Tapi untuk versi Pro-nya akan membawa dukungan untuk pengisian daya cepat sampai 100 Watt dan pengisian untuk wireless charging-nya 50 Watt. Sedangkan model yang standar akan dibatasi dengan pengisian daya cepatnya hanya 80 Watt aja. Keluarga smartphone premium Huawei P60 diperkirakan akan resmi dirilis pada 23 Maret 2023. Jajaran tersebut diperkirakan mencakup ada 3 varian ya, yaitu Huawei P60, Huawei P60 Pro, dan Huawei P60 Ultra. Mereka dikatakan menampilkan kamera yang ditenagai oleh XMatch Imaging Technology.
Sayangnya mereka akan terbatas pada koneksi 4G aja, meskipun memiliki chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 terbaru, karena ada larangan di negara Amerika Serikat antara Huawei dan Amerika ya. Seri Meizu 20 juga akan resmi dirilis sebelum Maret berakhir. Line up diperkirakan akan menyertakan dua varian, seperti Meizu 20 dan Meizu 20 Pro. Desainnya ini terinspirasi dari seri Samsung Galaxy S23. Varian Pro-nya dia menawarkan layar QHD+, refresh rate 120Hz, LTPO AMOLED. Chipsetnya pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. RAM-nya udah mendukung LPDDR5X, penyimpanan internalnya udah didukung UFS 4.0, kamera utamanya 50 megapiksel, baterainya 5000 mAh, dan dukungan pengisian daya kabel itu di 80 watt dan wireless chargingnya di 50 watt. Dan kurang lebih udah 12 HP ya yang akan bakalan meluncur nih di bulan Maret sampai April nanti. Tapi untuk pasar Indonesia kelihatannya baru hanya Realme C55, terus ada Samsung A53 dan Samsung A54, sama Poco X5 ya. Dan selebihnya itu kemungkinan akan dirilis untuk pasar global duluan ya. Dan untuk masuk ke pasar Indonesia pastinya akan selalu yang terakhir. Ya udah, kita tunggu aja debut masing-masing HP ini buat masuk ke pasar Indonesia.